Hai, selamat siang, salam kenal, saya Sesa. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar kuliner Nusantara bersama dengan ketiga narasumber kita. Ini saya mau kenalin satu-satu nih, saya jadi ini wanita sendiri ini. Yang paling kece, yang paling cantik dong Pak. Saya mau sapa dulu untuk narasumber kita di siang hari ini dengan manggilnya Pak atau Mas nih? Pakai mainnya Mas boleh? boleh. Mas boleh. Nama boleh. Nah saya mau manggil Mas aja biar deket, biar gak ketahuan umurnya Mas. Setuju. Setuju ya. Mas Nugi, GM Corporate Amaris Hotel. Selamat siang Mas Nugi. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik, Kabar alhamdulillah. baik ya. Senang-senang ya diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Ini yang ditunggu-tunggu malah. Kenapa? Mau makannya ya? Iya. Bisa sharing, kalau kayak gini bisa sharing, bisa enak, bisa ngobrol. Benar, karena nanti Mas Dugi juga mau sharing-sharing bagaimana Iya. dari sisi perhotelan seperti itu Setuju. terkait dengan kuliner-kuliner yang akan kita bahas ya Mas Nugi ya. Betul. Oke, lanjut. Nggak cuma Mas Nugi, ternyata di siang hari ini juga saya ditemani oleh Mas Yudhistira Hartanto, Butcher, Chef, Owner and Trainer dan Hearts Barbecue Co dan juga co-owner Ngasap. Saya mau sapa lagi Mas Yudis, selamat siang. Apa kabar tadi Mas? Saya lupa jadi kabarnya Mas Yudis. Baik ya, diundang. Puji Tuhan baik. Gimana tadi sempat hujan gitu kan awalnya agak takut gak nih bakal gak jadi ngobrol-ngobrol di sini? Nggak terlalu ya, tapi udah siap semua nih karena kalau saya udah disiapin semua nanti kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol banyak, siap. Dari Mas Yudi saya juga mau menyapa yang sudah ada di depan saya. Yang berbaju hitam, Mas Christopher, owner of Mimit Indonesia. Hai Mas Christopher. Halo, selamat siang. Gugup Mas? Enggak. Enggak aman ya? Aman. Mastiin dulu. Apa kabarnya Mas? Baik. Kabar Terima kasih, baik ya, baik, senang ya rasanya diundang ke sini ngobrol-ngobrol juga nanti ya. Makasih diundang kita ke sini. Terima kasih loh sudah ngobrol-ngobrol nih. Siang-siang habis hujan biasanya lapar kan. Kalau lapar paling enak emang ngomongin bahas makanan. Nah ini yang mau kita bahas di siang hari ini untuk ketiga narasumber kita juga untuk teman-teman warga Palmerah yang lagi ada di Palmerah Yuk di siang hari ini ya. Kita akan membahas seputar warisan kuliner Nusantara ya. Yang kita ternyata penting juga dan melakukan preservasi terhadap kuliner Nusantara. Karena ternyata di era globalisasi ini ya Mas, ada pengaruhnya juga ini. Pengaruhnya juga ke sosial budaya tapi pengaruhnya ke kuliner juga. Yang katanya kalau nggak dijaga-jaga bisa kehilangan identitasnya. Benar gak itu Mas? Setuju ya? Setuju ya. Jadi di era globalisasi memang nggak cuma dari bidang-bidang lainnya juga, tapi ternyata salah satu bidang sosial budayanya adalah di kuliner Nusantara yang kalau tidak dijaga, kalau nggak ada generasi muda yang melanjutkan ya Mas Christopher ya, itu ternyata bisa hilang juga. Nah ini cakep nih, menarik nih, preservasi kuliner Nusantara. Ini kalau saya nggak diundang ke sini saya nggak tahu tentang preservasi kuliner Nusantara, serius. Ini saya mau nanya satu-satu ketiga narasumber saya, mungkin dari Mas Christopher dulu. Kenapa preservasi kuliner Nusantara ini penting kalau menurut Mas Christopher? Jadi kan basically kan pada zaman modern sekarang itu banyak banget kan kayak makanan tradisi-tradisi dari luar Benar. itu datang. Iya. Jadi kadang-kadang masyarakat di Indonesia tuh suka lupa apa sih kayak citra rasa khas Indonesia Benar, sendiri benar. gitu. Jadi Gitu memang sih. memang penting ya karena Penting. cukup banyak juga ya kuliner Nusantaranya kita ya. Cukup banyak dan banyak sekali macamnya. Iya. Oke. Kalau dari Mas Yudis sendiri, kenapa nih menurut Mas Yudis preservasi kuliner Nusantara penting? Preservasi kuliner Nusantara itu penting, oke. Dari kacamata chef, Boleh. oke. Siap. We as a chef pertama kali kita akan diintroduce itu yang paling mudah dengan makanan western. Iya. Karena dalam artian itu something yang globalisasi tadi, itu something yang beken bisa dibilang, something yang much cooler. But ketika kita sudah mendalami hal tersebut, banyak chef juga rekan saya yang bilang makanan Indonesia itu jauh lebih sulit, jauh lebih Dari complicated, western. jauh lebih kompleks daripada western. Dan istilahnya ya tadi, maksudnya we as a young generation itu harus lebih berani untuk mengeksplor makanan apa yang ada di Indonesia. Karena makanan Indonesia itu ya as we know seperti yang aku bawa hari ini juga it's not something yang you can google it. Oke. Itu something yang emang harus ya you met the person, Iya. kalian ketemu dengan orangnya, bercengkrama, kalian ngobrol. Baru dapat Then you got chemistry-nya, the baru dapat chemistry. value-nya Yes. ya. Oke.
We'll talk furthermore tentang hal tersebut. Nah itu dia, cakep. Karena menarik, balik lagi ini menarik sekali ya. Kalau dari Mas Nugi sendiri nih, wah ini pas banget lagi telepon ya Mas ya. Udah. Kita dari Mas Nugi sendiri, preservasi kuliner Nusantara, kenapa penting di era globalisasi Mas? Wah ini kompleks nih. Benar. Saya buka pertanyaan dengan agak sedikit kompleks memang. Kompleks banget. Jadi pertama, thanks God, alhamdulillah saya masih di grupnya Kompas Gramedia, which is very Indonesian. Ya. Sebelumnya udah pernah di properti lain, tapi ketika nyemplung ke dalam grupnya Kompas yang which is di Santika Group, Ya. sangat different karena tadi si Santika grupnya kita ini memang sangat makanan daerah itu ditonjolkan. Tahu banget ya. Kita nomor satu itu, nomor duanya karena ya supaya kita sudah kenal tapi anak kita kenal nggak gitu dengan makanan masakan Iya. atau makanan Indonesia Bener, ini. bener. Banyak sekali yang belum tahu, bahasanya kecil aja. Orang mungkin anak sekarang nggak tahu yang namanya buah kecapi lah. Nah ini yang harus kita kasih tahu, educate terus nih ke teman-teman atau ke anak kita sendiri. Which is tadi betul juga semua bilang bahwa makanan kita akan lebih complicated masaknya. Even bikin nasi goreng pun kalau yang bener dan yang itunya sangat susah sekali. Benar. Tapi kalau sudah resultnya, ya itu yang harus kita dapetin. Memang sangat perlu dan ini hanya untuk bahasanya supaya orang lebih mengenal Iya. makanan Indonesia. Setiap daerah kita akan totally different dan itu memang ada ciri khasnya sendiri-sendiri sih dari Sabang sampai Merauke. Iya, siapa tahu nanti ternyata makanan seperti rendang kalau ternyata nggak masuk diakui oleh dunia, ternyata anak-anak di bawah-bawahnya nanti juga nggak kenal rendang, jadi pada hilang. Bener dong Mas Setuju. Nugi, iya kan? Setuju. Jadi memang harus dikenalin, apalagi juga diakui oleh dunia seperti itu. Ada banyak sekali Udah memang. banyak sekarang. Banyak sekali. Kalau dari mas-mas di depan saya melihat kuliner Indonesia, ini seperti apa? Tadi kan katanya dari cara memasaknya juga kompleks, tapi ternyata kalau dimasak dengan sedemikian rupa bisa menghasilkan cita rasa yang luar biasa seperti itu. Dan memang itu yang membedakan makanan-makanan Nusantara dengan makanan-makanan luar ya Mas Christopher. Nah ini dari masing-masing narasumber saya, dari masing-masing mas-mas di depan saya melihat kuliner Nusantara sekarang seperti apa sih untuk berjalan berbarengan dengan kuliner luar negeri ini seperti apa sih dari Mas Christopher deh? Sekarang kan balik lagi nih kita bilang kuliner luar negeri kan, kalau kita ngomong kuliner Nusantara mungkin sekarang aduh kayaknya nggak beken, kalau tadi katanya Mas Yudis ya jatuhnya jadi nggak beken kalau untuk dimasak-masak chef juga used to. Nah tapi I was in that position before. oh ya When you're still young, arrogant, we think we can conquer the world. Dan kita berpikir kita nggak mau berada di Indonesia atau bahkan kita nggak mau touch Indonesian food. But somehow ketika kita semakin beruntung, semakin bijak, kita semakin mengakui bahwa Indonesia itu kaya. Dan jadi used to personal experience. ini kayaknya mic-nya mati, boleh di share lagi Mas? Kayaknya mati, coba bisa. Tes. Agak pakai ini aja Mas. Bisa? Coba boleh. Jadi kita oper-operan. Enggak ya, oper-oper aja. Jadi Mas Yudis ngomong dulu aja tadi mau disampaikan nggak apa-apa. Oh udah. Oh udah itu aja. Saya kira Mas Yudis ada mau ngomong apa lagi. Jadi kalau dari Mas Yudis sendiri memang dulu pernah ketika masih muda ngerasa arogan kayak wah mau yang kuliner luar aja deh gitu ya. Tapi sekarang ternyata melihat kaya banyak sekali yang bisa dieksplor seperti itu ya. Terlalu banyak kalau kan. Banyak lah. Sangat banyak. Dari Mas Christopher seperti apa? Jadi kalau basically di saya sendiri sih sebenarnya saya dari dulu prefer ke makanan Indonesia jauh. Oke. Gitu, di comparing to western food kita jadi kalau di comparing ke western food pasti kalau saya pribadi saya lebih pilih makan Indonesia. Jadi kenapa western food biasa juga orang kayak lebih memiliki itu buat kayak unsur entertainment kali ya. Jadi biasa kalau bawa tamu, kalau kayak gitu baru kita pilih western food. Tapi ada dan kalau saya sendiri lebih prefer ke makanan Indonesia. Soalnya basically ya makanan Indonesia jauh memiliki cita rasa yang lebih banyak ditimbang dengan makanan-makanan western food.
Saya sih sebenarnya nggak cocok juga makanan western food. Gitu. Memang pada dasarnya Pada dasarnya seperti itu. Nusantara ya. Iya, betul. Kalau dari Mas Nugi melihatnya seperti apa nih? Jadi makanan Nusantara ini tadi yang pertama saya bilang kita ada di flagnya luar, di flagnya segala macam. Itu makanan Indonesia nomor sekian. Tapi once ketika kita sudah dalam nih tadi saya di grupnya ini, oh ternyata very rich gitu loh. Dan apa ya bisa dibilang ketika kita memang sudah involved, sudah di dalam, kita asik ngerjainnya. Karena tadi kita juga pengen membanggakan Indonesia, terutama makanan-makanan yang ya kita ngambil sampel rendang, sekarang everybody knows about rendang lah. The whole world tahu rendang lah. Mereka bikinnya aja di Sumatera Barat segala macam, how to use-nya, waduh itu sangat bagus gitu. Jadi ini harus turun temurun, kalau nggak kita lagi siapa lagi gitu. Karena anak-anak kita tadi taunya yang dari luar, yang easy bite, mereka cuman easy bite, cuman how to make-nya nggak tahu. Gitu loh. Ini kalau tadi kita ngomongin preservasi kuliner, menurut masing-masing mas sendiri, ada makanan Indonesia favorit nggak sih, Mas Nugi? Apa makanan Indonesia favoritnya Mas Nugi? Banyak ya? Mau yang kuah, Apapun, apapun. kecil aja ya. Dulu beliau almarhum suka soto ayam, kadipiro. Itu simple, adanya di Jogja. Soto kadipiro itu suwir ayam, toge gitu doang. Tapi ketika di mix dengan tempe bacem, di mix dengan yang lain-lain, is great taste. Chef's kiss. Plus tambah jangan lupa kerupuk. Wah. Itu pas banget. Itu apalagi pas habis hujan ya Mas Nugi ya. exactly. Apalagi yang lain-lain ya. Aduh kita nggak bisa bilang satu-satu ya. Dari mulai tadi saya bilang dari mulai kita ngomongin Sumatera Barat yang kita habis dari Round the World dari mana larinya ke Padang kok. Benar. Balik lagi ke asalnya. Ya. Balik lagi ke asalan. Benar. Lari masakan Padang, saya mau ini, mau itu, mau ini. Atau masuk kita bicara ke Sunda. Sebenarnya cuman fried gurame tapi dengan sambalnya yang berbeda Iya. gitu. Nah, itu yang bikin appetite-nya di situ kok. Iya ya, kita sambal aja beda-beda, ada cukup banyak Waduh. variasi Banyak sambal banget ya. Bu, Untuk banyak banget. Nusantara sendiri, saya baru sadar juga loh nih. Ikan aja kalau ikan file goreng nggak enak ya Pak ya? Harus ada kepalanya ya Pak? Iya betul. Benar, jadi memang cukup banyak banget dari untuk hal sekecil sambal aja gitu ya. Sambal itu aduh ampun. Ampun, itu banyak banget gitu dari setiap daerah ya. Iya benar, itu dia. Kalau dari Mas Yudi sendiri, makanan Indonesia favoritnya apa? Makanan favorit saya. Pakai yang mic aja. Boleh? Nah, pada bingung nih mau ngasih mic-nya. Makanan favorit Indonesian. Itu yang pasti yang orang lokal tersebut makan. Apa Bukan itu? yang bermerek, Oke. bukan yang turis datangi, tapi yang orang lokal tersebut, let's say ketika saya datang ketika training, let's say datang keluar kota, Iya. saya akan tanya, makanan yang biasa kalian makan sehari-hari apa? Dan ajak saya ke sana. Oke. Tapi kalau kalian ajak saya ke restoran, well, buat apa? Iya. Aku bukan turis. Kita pecinta makanan. Iya. Dan ya itu adalah makanan yang paling enak sih. Yang orang lokal itu makan. Karena enak ya, orang Karena- lokal udah approve ya. Iya, kan dalam artian kalau yang ramai dengan turis, Iya. orang lokal bakal menganggap kayak itu rasanya untuk turis. Iya, benar. Jadi kita orang Indonesia, sebagai orang Indonesia ya pasti kita mau makanan yang memang tujukan untuk Yang lokal Indonesia nih. banget. Lagi Iya, Indonesia yang banget. Indonesia banget. Gitu. Jadi Dan- nggak ada jawaban nih, pokoknya yang mana yang lokal banget itu adalah favoritnya dari Mas Yudi. Filosofinya juga, kenapa dia suka makan di sana. Banyak aspeknya lah, nggak hanya Iya. makan doang. Karena memang ya tadi kita ngeliatnya Benar. dari kacamata seorang tukang masak. Benar ya, dari chef ya. Iya. Benar. Oke. Hanya benar. bukan cuman sekedar, oh gue suka makan ini. Enggak, tapi why do I have to like this? Iya. Beda ya memang kalau cerita sama dari kacamata chef seperti itu ya. Kalau dari Mas Christopher sendiri, makanan favoritnya apa nih Mas?
Kalau Ada saya nggak? Ada ya? basically paling favorit itu pasti bakso. Pasti. Setuju Soalnya nggak, Pak? kayak Pas setuju pada ya? saat Setuju waktu ya? pas SMA itu kan saya kan pindah ke Batu tuh buat sekolah SMA. Nah di situ jadi kayak di situ mulai tahu apa sih bakso yang enak atau enggak gitu. Jadi basically emang dari kecil ya emang suka makan bakso gitu. Jadi kalau contohnya disuruh makan bakso straight seminggu full, saya bisa makan bakso seminggu full. Nggak masalah. Apalagi kalau hujannya seminggu juga nggak masalah harus makan bakso terus-terusan ya Iya, Mas benar. Christopher. Ini menarik sekali karena balik lagi kita ngomongin kuliner Nusantara nggak ada habis-habisnya, baik itu dari kacamata chef, dari kacamata kita si penikmat makanan juga banyak sekali yang bisa kita cicip, yang bisa kita eksplor juga seperti itu ya. Nah kalau tadi kita udah ngobrolin nih, kita udah ngomong makanan favorit, gimana melihat preservasi kuliner Nusantara. Kalau menurut dari Mas dan Mas, gimana sih caranya supaya anak muda, apa nih Mas Nugi? Belum, kan saya belum selesai nanya. Biar mereka tahu. Iya, biar mereka tahu, biar terus bisa menjaga, mempertahankan kekayaan kuliner Nusantara ini. Dari Mas Nugi ini kayaknya udah tahu jawabannya deh. Yang pertama pasti kalau kita ke daerah tadi ya, Iya. pasti mereka akan kita ajak untuk sesuatu yang apa ya, yang benar-benar local things Iya. saja. Kita ngomongin ya, contoh lah anak saya gudeg aja, manis lah, ina itu karena Iya. mereka belum pernah harus taste gitu loh. Nah ini kadang-kadang sekarang itu kalau untuk taste saja ada yang dicium lah, ada yang segala macam. Cuman ini memang harus kita terus kita kasih tahu. Karena tadi kalau kalau kita mungkin sudah tahu nih, oh nih anaknya seperti ini, Iya. rasanya seperti ini, taste-nya seperti ini, anaknya seperti. Cuman untuk menurunkan ini ya perlu takes time dan memang harus sering dikasih tahu. Dan they have to cook actually. Biar mereka juga tahu caranya gimana. Jangan cuman Indomie aja ya. Ya ketahuan nih makanan saya. Tapi Indomie itu bagian Nusantara loh Pak. bener. Bener cita rasanya banyak loh, bener. Udah nyampe mana-mana ya. Iya, cita rasanya banyak loh. Gue internasional cuman itu doang ya. Bener, Indomie. Dari bumbunya aja ternyata ya. Betul, yang kayak gitulah. Jadi memang mereka harus taste dulu sih. Kalau Iya. memang buat regenerasi kita, mereka harus coba dulu. Taste, kalau kita, ya kalau lagi vacation atau segala macam, ketika kita masuk ke area tertentu, kota tertentu, ya mereka harus cobain rawon lah. Mereka harus nyobain yang namanya sate Ponorogo lah. Mereka harus nyobain macem-macem, segala macem yang di Bali lah gitu loh. Yang realnya juga kan ada gitu loh. Oke. Megabung lah. Iya. Wah, very rich lah. Sate lilit lah. Macem-macem sekali. Lapar nggak sih? Banget. Saya sih lapar ya baru dengar cerita dari Mas Nugi doang. Tapi Mas Nugi ini kalau melihat dari dunia perhotelan seperti itu, Mas Nugi sendiri kan dari Amaris ya. Kalau dari Amaris sendiri ini bagaimana sih menyiapkan menu untuk kuliner Nusantara ini seperti apa? Apa yang menjadi dasar akhirnya ternyata makanan yang ini nih perlu kita berikan kepada customer kita atau seperti apa, gimana nih dari Mas Nugi? Jadi gini, ya thanks God tadi balik lagi saya di local chain, which is saya juga sangat happy ya. Iya. Jadi di Santika Group ini kalau kita memang buka hotel ataupun di daerah, terutama di daerah ya, kita mau buka nih nanti ada di Linggarjati lah, benar-benar kita lari ke daerah. Itu yang pertama kita cari, yang pasti nama-nama untuk makanan dulu. Apa sih sebenarnya yang famous di sini? Iya. Ya kalau di Bogor namanya doclang lah gitu kan. Atau yang namanya di di Cirebon nasi jamblang segala macam. Itu memang ketika kita ada di hotel sedekat mungkin gimana caranya kita harus taste-nya sama. Iya. Karena tamu itu kan juga bukan modal. dari area situ, pasti dari area lain. Yang which is ketika sudah di hotel itu pasti mereka akan lebih safe gitu. Iya. Jadi mereka ada yang tadi lebih harus ngantri segala macam, itu kita kasih tahu. Tapi at least di hotel kita sendiri pun taste-nya sedikit sama, similar lah dengan itu. Dan kita memperkenalkan tadi ya ke teman-teman yang lain atau tamu-tamu yang lain bahwa ini di hotel kita ini ada sebagian yang
khasnya daerah itu, khasnya daerah itu sendiri gitu loh. Nah itu yang memang harus kita kenalkan. Iya. Dan itu harus, SOP-nya harus. Dan ini juga bisa jadi salah satu cara untuk ngenalin makanan-makanan juga ya, Mas Nugi ya. Betul, betul. Karena di hotel untuk breakfast ataupun untuk meeting selalu kita kasih kalau ketika mereka lunch atau dinner itu selalu harus ada menu daerahnya itu sendiri. Iya, benar-benar. Luar biasa sekali. Hal-hal kecil ternyata bisa untuk membantu menjaga si kuliner itu tadi. Betul. Tempe mendoan deh. Wah, cakep. Bisa Mas coba? Nah kalau dari Mas Yudi sendiri gimana nih? Langkah apa sih yang bisa dilakukan supaya si anak-anak muda ini tuh apa ya jadi ikut mempertahankan si kuliner Nusantara yang kalau nggak dijaga terus silakan Mas boleh hilang gitu. Tips and tricks untuk anak muda ya. Boleh. Cakep nih. Suka nih tips and trick. Kalau menurut aku adalah gali ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Dari barat, utara, timur, Asia, semua sana sini. But always remember to come back. Oke. Untuk meningkatkan yang ada di sini. Iya. Karena ilmu terbaik itu adalah ilmu yang dicampur-campur semuanya. Kamu dapat ilmu dari Western, kalian dapat ilmu dari North, kalian dapat ilmu dari Middle East, kalian dapat ilmu dari Asia. Banyak ya. And then you combine. Ya. And then kemudian kalian gabungkan dan kalian temukan cara terbaik which is cara kalian. Dan itu untuk meng-highlight apa yang ingin kalian highlight. Tapi for me ya apa yang saya lakukan adalah ya saya kembali ke sini. Dan hal yang di sini yang mau di leveling, yang mau dinaikkan. Jadi untuk tips and tricks anak muda ya untuk preservasi makanan Indonesia. Halnya seperti itu. Gak semua makanan di Indonesia itu caranya benar. Oke. Tapi begitu juga gak semuanya cara yang di Western sana semua benar. Benar, iya. Yang paling benar adalah your way. Tapi kalian harus punya cari dulu alasan yang masuk akal atau yang berknowledge. Kenapa kalian melakukan hal tersebut. Sehingga kalian bisa mengelevate apa yang ada di sini. Jadi kan kalau kayak chef-chef sekarang kan mungkin definisinya makanan Indonesia modern itu adalah yang di plating. Benar, yang cakep-cakep gitu ya. It just look nice, but doesn't mean it tastes good. Iya, oke. It just looks nice. Iya. Tapi gimana caranya ketika lo bikin itu terlihat bagus di mata, tapi juga bagus di rasa. Bukan cuma estetika aja. Ya kalau hanya estetika cantik, tapi pas dimakan lebih better gue makan di sebelah rumah gue. Iya. Suka seperti itu benar, suka gitu Mas Yudis, benar. Iya. Karena you just kayak fed up dengan apa yang ada di atasnya aja. Iya. Tapi nggak fed up dengan apa yang ada di bawahnya. Jadi fondasinya tuh nggak ada. Nah itu ketika digeser ke kiri dia ke kiri, ketika dia digeser ke kanan dia ke kanan. Jadi untuk how to preserve Indonesian food, ya kalian harus punya basic yang kuat tentang makanan, bukan tentang nationality dish. Tapi tentang basic makanannya. Oke. Menarik. Itu for me ya. Iya. Karena kalau yang istilahnya dengan yang apa yang kita mau sajikan nanti aja, itu ya metodenya itu mixed up. Campuran. Sudah collab berarti ya Mas ya. Iya, karena memang istilahnya based on experience kan. From West, from East, kalian experience, pengalaman kerja dan lain-lain. And then ketika kalian sekarang di sini ya, you combine all the experience itu kan. Kalau enggak kalian cuma ngikutin atasan aja. Iya. Until when. Benar. Jadi kalau yang ini ya itu mix and match. Ambil yang baik, buang yang buruk. Oke. Benar. Jadi mengalkulturasi kalau katanya gitu ya, digabung semuanya. Kalau dari Amaris Mas Nugi sudah nih, bagaimana caranya? Kalau dari Den Hearts sendiri seperti apa nih yang dilakukan? Dari Den Hearts, ini something unik ya. Iya, kenapa tuh Mas? Kalau dari segi brand, ya kita Indonesia banget. Nama saya aja Yudhistira. Iya. Kurang Indonesia apa? Benar. Tapi kalau dari segi training, each and every daerah yang ada di Indonesia itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Tugas saya bukan ngajarin mereka semua,
tapi memberikan mereka ruang untuk berkembang dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan mereka. Karena nggak masuk akal kalau seandainya kita di Indonesia, let's say kita nge-smoke itu pakai kayu bakar. Oke. Di US itu kayunya itu kayu maple, kayu oak, kayu mungkin dia pakai kayu cherry wood, ya kan? Dia pakai kayu-kayu yang aneh lah kita dengar. Iya. And then sekarang kita di Indonesia dan kita berharap kita mau pakai kayu yang sama. Kan gak ketemu ya. Iya. Bener. Padahal kalau seandainya kita twist mindset kita adalah kenapa mereka nggak bisa pakai kayu rambutan atau kayu buah-buahan yang kayak kita di sini? Karena nggak tumbuh di sana. Iya benar. Kalau sekarang kita sebagai penggelut di dunia masak tersebut dan kita heading telan bulat-bulat mentah-mentah apa yang di sana. Iya. Dengan kita tanpa melihat yang di sekitar kita, nggak akan ketemu. Gak bisa ya. Iya. There is something inevitable. Ya. Menarik kalau ngomongin Let's say misalnya akulturasi. sekarang, kadang aku juga, ya it's kind of weird, tapi ya grateful juga at the same time. Iya. Customerku dari Kalimantan atau Ya. Sulawesi. Tapi mereka pesan kayu bakar dari Tangerang. Oh, lokal. Karena aku menyediakan kayu bakar juga. Iya. In my mind aku cuma bilang, di sana itu lebih banyak hutan. Iya, benar. Lebih banyak kayu Iya dibanding benar di Kalimantan, benar. di Tangerang ya, Iya, dibanding di iya. Jakarta. Iya. Tapi mereka pesen. Iya. Dan mana emang di sana nggak ada ya. Emang di sana bukannya di sana lebih luas. Iya, benar, heeh. Tapi ya at the same time, wah berarti jualan gua mantap. Bener, nih. masuk Jual nih ke kayu sana masuk nih, ke sana. bener. Karena itu ya, there is a value edit yang ada. Jadi ya kita nggak hanya jual beli, tapi there is something yang make it different. Ya. Yang kenapa sampai orang yang sekitaran mereka itu lebih lengkap dibanding kita, Iya. tapi mereka Iya. willingness untuk ngambil dari Den Haag. Dan jadi training itu yaitu kita mempush mereka untuk highlight your environment, Iya. Surroundingnya ya. surroundings ya. Benar. Jangan ya bisa sih pesen dari kita, tapi it doesn't make sense. Iya. Benar. Menarik sekali. Kita happy aja dibeli. Nggak apa-apa gitu Ya, kan. tapi Ternyata ada opsi lain juga. try explore kiri kanan, surrounding, sekitar, environment di sana kayak gimana. Luar biasa. Kalau seandainya mereka mau seperti apa yang aku biasa lakukan, why don't you just hire me and put me there gitu. Iya. Tapi kan ini enggak. Benar. I give you room to grow. Benar. Explore dengan apa yang kita punya, di situ explore. memberi suatu dining scene yang berbeda di Indonesia. Jadi Cita itu rasa baru gitu Mas. Ya, jadi istilahnya bukan cita rasa baru, tapi suatu skema yang berbeda. Dalam artian, as we know, smoke meat, daging asap. Daging asap. Kalau 10 orang jual daging asap, aku yang ngajarin semua. Aku yang suruh mereka seperti itu, mereka kayak gitu semua. Iya, benar. Jadi apa bedanya? Iya. Nah itu gak ada scene yang berbeda dong. Tapi dengan kita kasih mereka room for grow, Iya. mereka akan coba sana sini. Iya. Dan itu yang membuat dining scene yang berbeda. Dan itu yang Tiap seru. orang beda-beda jadinya. Each and every produk yang mereka punya itu memiliki cerita yang berbeda, rasa yang berbeda, filosofi yang berbeda, Ya. karakter yang berbeda. Kaya, memang balik lagi kaya jadinya Mas. Itu yang mahal. Iya, itu yang mahal, benar. Setuju, itu yang mahal. Kalau dari Mas Christopher sendiri, dari tadi diem-diem aja nih saya. Kalau dari Mas Christopher sendiri seperti apa nih? Gimana sih caranya supaya anak-anak muda, ini generasi muda kembali menyukai kuliner Nusantara? Apa yang perlu dilakukan? Kalau buat aku sendiri ya, mungkin anak-anak muda zaman sekarang, termasuk aku juga, jadi kayak banyak mengeksplor makanan-makanan lokal, Oke. gitu. Jadi kayak mereka ya sebenarnya kan dari segi taste itu kalau buat aku, ya itu ya tergantung masing-masing orang tersebut. Iya. Ada orang bilang ini enak, ada orang bilang ini nggak enak. Jadi ya, tapi dicoba aja dulu, gitu. Jadi ya either mereka suka atau enggak, yang penting mereka coba dulu dengan kuliner-kuliner Nusantara yang ada. Gitu. Kalau dari segi kita as a business people-nya, Iya. kita itu kan basically bekerja di bidang importer daging. Jadi kita bawa-bawa daging sapi dari luar negeri ke sini. Nah dan kita itu membuat banyak makanan-makanan tempat makan lah, restoran atau hotel atau kafe
dengan kualitas daging yang lebih baik, jadi memberikan rasa yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau dari kita sih di situnya sih lebih ke arah ke situnya. Luar biasa. Nih 3 narasumber jawabannya berbeda-beda malah Iya. membuka pikiran juga nih juga untuk seluruh warga Palmerah yang juga baru datang ini nampaknya ini makin ramai. Yang penasaran boleh makin merapat juga ya sambil menikmati booth-booth yang ada di Palmerah Yuk. Tapi sambil teman-teman juga menikmati, saya juga masih akan ngobrol-ngobrol dengan ketiga narasumber saya di siang hari ini. Masih juga berbicara, silakan Mas Yudis. Mas Christopher mungkin kalau haus boleh loh. Ngomongin kan tadi sudah dari Amanda sendiri, dari Den Hart sendiri. Nah tadi saya penasaran dengan Mas Yudis, boleh sambil minum dulu deh Mas. Tadi ini udah di depan kita, apa tadi namanya Mas? Smoker ya? Ya, ini smoker. Aha. Smoker, bukan yang smoking ya. Bukan. Bukan yang rokok ya, tapi smoker, mesin asap, Nah, alat asap. tadi karena disebutkan juga sama Mas Yudis terkait soal kayu, bagaimana tekniknya Ya. tiap-tiap orang berbeda seperti itu kan. Nah, apakah kemudian si teknik pengasapan ini kan berarti akhirnya memiliki cita rasa yang unik juga? Iya atau enggak nih? Betul. Benar ya. Ini jadi tergantung dengan bagaimana teknik mereka karena tadi katanya Mas Yudis tiap orang itu beda-beda jatuhnya ya. Betul. Nah, ini dengan smoker ini boleh di-share-kan mungkin karena saya juga baru melihat smoker sedekat ini gitu Oh kan. ya? Saya baru lihat. Serius loh, emang muka saya bohong ya? Bukan penasaran kan. Berarti karena kan memang beberapa tahun terakhir ini smoke meat itu lumayan cukup naik daun ya. Nah itu. But ya maksudnya itu hal yang cukup lumayan awam lah. Before sebelum pandemi mungkin bisa dibilang itu something yang kayak apa ini apa. Tapi ngelihat segede ini baru ini loh, saya mungkin boleh di-share juga nih Mas Yudis ini smoker apa? Ini ada kondimennya juga ya. Bahkan ini yang cuma display kita doang. Biasa ada yang lebih gede lagi atau bahkan ada yang lebih massive lagi. Oh, dengan ini bisa dilakukan untuk teknik pengasapan dari daging-dagingnya itu. Aha, jadi ini alat untuk masak daging tersebut, which is yang memang daging yang kita dapatkan dari mimit juga ya. Oh, udah ngobrol-ngobrol sebelumnya nih berarti nih. Memang spesial untuk hari ini, jadi kita memang buat daging asap. Dan daging asap ini kita buat dengan, actually this is the first time. The first ever yang pernah ada kayaknya. Oh ya? Ya, dengan daging asap ini, dengan rasa yang ada, seriusan. Karena dalam artian ya Den Hart bukan salah satu sih, we are actually a pioneer juga dalam hal smoke meat. Jadi banyak juga orang yang mengkiblatkan mereka itu ke kita. Oke. Jadi sedikit banyak tentang apa yang ada di Indo ini, kita cukup dekat lah atau kita cukup kenal dengan mereka. Dan apa yang kita sajikan hari ini actually yang beda banget, gak pernah ada sebelumnya. Oh iya, ini berapa lama sih Mas kalau misalnya melakukan teknik pengasapan untuk satu daging gitu? Lama. Lama. Ini Ditinggal aku ke Turki, masaknya- balik aku lagi mas- udah selesai belum? Belum. Lama banget You ya. have to flight from here to US mungkin baru kelar. Wow, selama itu ya. 12 jam tuh hampir sehari. Masak rendang berapa lama kalau masak rendang? Masak rendang dibanding ini Ha-ha. udah lama. Oh ya. Oke. Proses masaknya Untuk teknik pengasapannya dengan ini ya, 12 jam. minimal. 12 jam Mas Nugi ngapain aja Mas Nugi? Jadi kemarin daging yang ini kita udah masak dari kemarin sekitar jam 12 jam 1 and then baru kelar tadi. Sebelum pas direct ke sini langsung, jadi kurang lebih masih hangat. Oh, fresh from the oven. Literally fresh from the oven Fresh ya. from the smoker. Fresh from the smoker itu dia Fresh from maksudnya. the smoker. Ini kita masih ngomong soal teknik pengasapan. Aha. Apakah kemudian makanan khas Nusantara yang kalau kita masak dengan teknik pengasapan nih, Mas Yudis, ya ini bisa ternyata bersaing juga dengan masakan luar negeri atau enggak? Of course ya. Coba kalau sekarang seandainya kita balikin pertanyaannya. Makanan daging asap apa yang kalian tahu? Jangan tanya saya dong Mas. Daging asap apa khas Indonesia yang kita tahu secara general? So far sejauh ini yang paling terkenal
Itu sei. Oke, ya. But dia di sisi lain itu banyak banget. Oke. Jadi Itu banyak. bisa bersaing banget. Hanya tinggal kita mengelevate-nya gimana. Hmm. Kita as Indonesian gimana kita membawa hal tersebut ke kancah dunia istilahnya. Dalam artian ya alat ini memang paling identik dengan maksudnya turun-temurunnya western. Dari luar, benar, iya. Tapi kalau kita bisa twist dengan apa yang dagingnya rasanya bumbu Nusantara, itu kan something hal yang baru. Ternyata Di Western bumbu kan ada. Nusantara, teknik pengasapannya dari Western. Oke. Banyak. CI yang paling terkenal sekarang. Dan itu sudah dilakukan juga, Mas Yudis? Ya, so far ya istilahnya sedikit banyak kita membantu dining scene tersebut lah. Untuk hal yang baru. Oke, menarik sekali. Jadi dari Sabang sampai Merauke daging asap itu Ada, tergantung. Just hanya orang kita nggak pernah aware. Benar, ya. Explore tadi balik jadinya ya. Benar. Mas Christopher, seperti apa nih Mas Christopher? Silakan, ada mic-nya enggak? Nah, apakah kemudian kan tadi kita berbicara teknik pengasapan. Dengan teknik pengasapan untuk kuliner Nusantara, bisa nggak nih bersaing dengan kuliner-kuliner luar negeri kalau menurut Mas Christopher? Oh, pasti bisa. Kalau dari contohnya teknik begitu kan, saya juga basically bukan chef, jadi kayak saya nggak gitu paham dengan teknik-teknik memasak, gitu. Tapi kalau dibilang bisa bersaing dengan kuliner di luar sana, pasti 100% Sangat bisa ya. Gitu, karena ya basically apa yang membedakan kita dengan orang lain dari bumbunya ya. Karena kita kan kalau contohnya kita masak nasi goreng aja bumbunya ada 12 tuh. Iya. Kalau orang di sana cuma pakai garam, lada, udah jadi. Iya benar. Iya. Nah dan sedangkan di kita itu bumbu rempah-rempahnya kan cukup banyak gitu. Benar. Jadi dibilang kayak kalau dari segi citra rasanya pasti sangat bisa bersaing kalau di comparing kepada luar negeri sendiri sih. Begitu itu kalau menurut saya ya. Nggak kalah saing lah ya kuliner Nggak kalah Nusantara saing, kalau nggak kita kalah pakai saing. dengan Saingan sih, justru suatu hal yang berbeda. jadi hal yang berbeda. Jadi hal iya benar. Straight apple to apple. Iya. Jadi itu nggak bisa disaingin apple to apple. Karena basicnya aja sudah beda sebenarnya. Iya. Hanya kita memberikan suatu dining scene yang jauh lebih berbeda. Iya. Itu. Dieksplor lebih jauh lagi. Caranya. Terus kita bukan saingan sama Western. Iya benar. Nggak No bisa need. ya. Iya benar. Just be Original aja. original aja. Iya. Just be Original. original aja dan itu yang membuat jauh lebih berbeda. Kenapa kita harus bilang nasi goreng kita harus jauh lebih bagus daripada nasi gorengnya Chinese misalnya. Padahal both Iya. different, Iya. bukan apple to apple. Iya. 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 Jadi itu just be original, try your best dengan hal tersebut. Kita bisa bersaing, kita bisa maju lah bareng di kancah dengan Iya. mereka. Sejajar lah bisa berbarengan jadinya ya Mas Yudis ya. Tapi bukan dalam artian kita mau mengalahkan Iya, mereka. iya. Enggak. Tapi dikenal aja itu kayak udah suatu Luar biasa achievement sekali, luar biasa. benar. Benar. Nah, ini membahas tentang menu yang ada adalah daging asap khas Bali. Yes. Nah, Daging asap khas Bali hari ini kita bawa. ini yang mau dikenalin juga ya kayaknya ya Mas Yudis ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi ya itu daging asap yang kita tahu CI yang paling common. Yang ngebedain Di apa Bali sih? yang pernah kita tahu itu misalnya daging guling Ya, kan? ya. atau sate. Benar, benar. Tapi kita nggak pernah ngeliat, ada nggak sih daging asapnya? Iya. Jadi ya we introduce something new lah. Yang jadi sedikit membedakan gitu. Bener, iya. Jadi tertarik gak nih Mas Nugi untuk ada di Amaris? Pesan smokernya mungkin. Iya, bener. Jadi langsung di Boleh langsung di nanti situ ya. bisa dikasih penawaran. Wah, gimana Mas Nugi? Lanjut gak nih? Ya hari ini kita jadi dagingnya itu kita ada daging daging asap khas Bali. Kondimennya juga kondimennya kondimennya spesial nih. banget. Ini kita ada lawar sekele namanya. Banyak ya kondimennya ya Mas Yudis ya. Ya makanya itu Indonesian dish itu jauh Iya. lebih kompleks. Karena untuk kondimennya aja untuk satu menu aja ternyata
banyak sekali condiments yang Nah, dihadirkan. kemarin kalau seandainya Santika ada, kita bawa yang Batak juga itu, Batak. Daging asap khas Batak. Sayang nih. Gimana nih Mas Nugi? Maybe next. Next ya? Next ya, kepengen Atau nyoba juga. Pop up. Bener. Karena di Enharts kita cukup sering melakukan pop up juga. Dengan chef-chef juga di hotel, resto. Luar biasa. Ini tertarik gak nih dari Mas Nugi sendiri melihat kan tadi ternyata cara-caranya cukup banyak juga menciptakan cita rasa yang berbeda juga, cita rasa cocok ya? Iya tiap saat. Kayaknya bisa deh ini Mas Nugi. Kalau tadi kalau katanya Mas Yudi. Lagi promosi. Tipis-tipis, habis itu kolaborasi kan dari sini udah kolaborasi. Sekarang gantian ke sini. Tapi menarik ya Mas Nugi ya melihat ternyata daging asap. Kalau tadi ternyata tidak cuma satu. Kalau dieksplor lebih banyak lagi ternyata. Oh sangat. Jadi sesuatu pasti kita gali lagi. Ada yang baru. Itu memang tadi harus kita gali ya. Karena balik lagi cita rasa Indonesia itu harus ditingkatkan lah. Supaya nggak punah, supaya nggak hilang. Supaya yang pasti mereka juga buatnya yang bener gitu loh. Jangan sampai. Iya ada cara-caranya juga ya berarti Mas Yudis ya. Ada yang harus di. Ya, kita memang menyediakan. Jadi Den Haag not just kita jual beli alat, tapi yang uniknya itu justru kalian berhubungan langsung dengan saya. Selaku memang ya. Jadi bisa orang langsung yang nanya pembuat gitu hal ya. Ini. Jadi kalau seandainya kalian kayak beli di toko besi, ya mereka ini masaknya gimana? Mereka nggak akan tahu. Iya benar. Tapi kalau di kita, ya kalian memang berhubungan langsung. Iya. Oh iya. Saya tadi lupa nih mau ke Mas Christopher melihat tadi daging asap khas Bali. Kalau menurut Mas Christopher sendiri dari Mimit Indonesia seperti itu, apa sih yang kemudian membedakan? Mungkin kalau dari kita itu sebenarnya kayak, saya sih belum pernah makan tuh ya, daging asap Wah, khas Bali. kode nih. Nah, Kode jadi nih. sebenarnya kalau dari segi kita, dari segi Mimit sebagai kita importer daging, otomatis dengan makanan yang memiliki kualitas daging lebih baik, menjadikan citra rasanya juga yang lebih baik gitu. Jadi kan kayak biasanya yang lebih agak alot, yang ini makanannya jadi lebih gampang gitu sih. Iya. Bisa dari situ. Soalnya kan kalau kita comparing juga ke makanan luar, kayak mereka kan punya daging-daging kualitasnya sangat baik tuh. Jadi kayak kita pun juga harus juga membenahi juga dari segi makanan itu ya kualitas ingredients-nya itu harus baik-baik semua gitu sih. Lebih ke arah situnya. Laper loh saya loh. Boleh dicoba dong berarti ya. Nanti aja kayaknya. Kode banget ini kayaknya Mas Christopher. Lanjut lagi semoga masih belum lapar-lapar banget ya mas-mas semuanya. Enggak ya Mas aman ya Mas Yudis ya. Aman. Waduh kalau chef beda emang. Kesenangannya adalah karena dia masak itu jadi gitu ya Mas ya. Kalau misalnya dari sisi chef gitu kan kalau misalnya masak yang tadinya lapar kalau masak tuh rasa kebahagiaannya jadi ada di situ gak sih Mas? Iya ya. Pernah bosan gak sih kalau misalnya masak daging asap gitu kan tempatnya di situ pasti kan ada asapnya. Itu pernah ngerasa Ini funny story sih actually. kenapa tuh? Jadi smoker ini semakin sering digunakan, bagian dalamnya itu kan semakin wangi. Oke. Ya sama halnya kayak ini nih, bakmi Jawa kita nih. Ya. Wajannya tuh wangi. Bener. Jadi even kita nggak masak, itu udah ada aromanya di sana. Jadi itu yang bikin kita keep on kangen dan dalam artian kayak harumnya itu nikmat. Kalau tetanggaku semua aku lagi masak, ini kebagian asapnya doang ini. Cuma bunyi sama bunyi perut doang Mas Yudis bener-bener. Jadi apa ya, kalau ditanya bosen enggak. Karena ya it's a part of life lah. Iya. Oke, jadi makin lama malah makin baik, cita rasa di dalamnya makin komplit ya. Jadi Makin wow lah. makin wow. Iya, belum lagi ditambah dengan condiments yang cukup banyak. Ini cita rasa dari condiments ini seperti apa sih Mas Yudis? Nanti saya juga mau nanya ke Mas Christopher nih. Spesial banget. Jadi ini Aku diajarin dulu pas aku kerja di Bali. Oke. Jadi dulu aku pernah kerja di Bali. Jadi kita kerja di salah satu restoran terbaik juga. Masuk Asia 50 Best. Jadi memang ya as a kitchen staff, Iya. as working, kita
Jadi ini aku beneran datang ke rumah temenku itu Oke. dan kita diajarin cara bikin lawar khas mereka. Oke. Kalau kalian Google, Cakep ya Mas Nugi ya. namanya nggak ada. Oh. Satu-satu hal yang Google nggak tahu mungkin ini. Namanya lawar sekele. Oh bahkan gak ada di Google? Nggak ada, coba cari di Google. Saya cari ya. Saya penasaran juga jadinya. Lawar sekele. Lawar sekele. Lawar sekele, sebentar. Iya, Kosong. iya bener, nggak ada bener. Jadi ini kalau mau kalian tahu, kalian harus to be a local. Iya, iya. So ya ini, jadi apa yang kita bawakan hari ini is not just a dish, tapi a dish dengan cerita, dengan something yang nggak cuman makanan aja, tapi makanan punya kisah, lah, Iya. punya story. Iya. Itu yang make it special. Cuma dari condiments. Kenapa nih Mas Nugi mau nambah apa nih? Setuju. Jadi gini, saya juga, kita ada salah satu properti di sana Anfaya ya. Oke. Jadi ada yang namanya Megibung. Itu si waiter akan storytelling. Ini makanannya apa Dia akan sebenarnya. mengenalkan gitu Iya, ya? terus kenapa buat ini, kenapa ini apa namanya, segala macam. Kalau di sananya, kalau makan tahun 18-17-06 itu 17 course gitu. Oke. Sampai sekarang cuma 4 gitu. Tapi sekarang ternyata di Indonesia juga ada. Kalau Megibung juga sama kayak gitu. Harus makan ini, makan itu, namanya apa, Iya. gimana ceritanya. Nyoba-nyoba itu ada ya. storytellingnya. Dan tadi nggak mudah bikinnya sebenarnya. Iya benar. Jadi memang harus kenalnya harus ke lokal berarti memang sebenarnya ya untuk mendapatkan yang tadi bahkan di Google nggak lawar sekele namanya Mas. Lawar sekele. Lawar sekele. Seriusan? Lawar sekele. Lawar itu dan ini pun yang dia bilang ini lawar yang paling mudah. Tapi nggak ada di Google juga. Tapi nggak dari Google juga. Iya, benar, Karena benar. ini khas. Iya. Jadi tiap daerah itu punya namanya masing-masing. Benar. Wah. Jadi yang ini kita lawar sekele khas Gianyar. Dan ini dibawa di sini nggak nih Mas? Ada nggak? Ini dia. Di sini Ini semua yang ya? akan kita bawa. Jadi ini the exact thing yang dia ajarin aku pas aku makan di rumah dia bertamu. Jadi ya ini yang aku bawakan sekarang. Berapa lama Mas untuk belajar bikin si lawar itu? Oh kita sih kalau belajar itu bukan belajar tapi lebih kayak sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, nyobain. Oke, berarti langsung ngobrol sharing balik tadi gitu ya untuk Iya, menemukan si cita rasa kayak yang kita sejujurnya sekarang. tadi ya. Yang kita lakukan seperti sekarang. Iya. Bertamu, ngobrol, dia masak, Iya. terus ya ini tinggal gini, ini gini, Iya, ini iya, gini iya. doang. Standar. Tapi ya itu, hal uniknya itu adalah ya karena ini memang direct langsung. Iya. It's not just kita nemu di Google Betul. atau kita lihat bikinnya asal taruh, enggak, tapi ada why. Sampai akhirnya nemu nyari sendiri ya Mas Yudis. Itu yang lebih seru. Dari Mas Christopher, seperti apa nih melihat cita rasa dari condiments-nya ini Mas? Kenapa nih? Saya nggak gitu paham ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau melihat kan tadi dari Mas Yudis juga sudah mengenalkan ada lawar, terus ada beberapa condiments yang memang Indonesia banget gitu. Soalnya kalau buat saya pribadi ya, kalau buat makanan dari segala jenis makanan, menurut saya itu enak. Jadi kalau makanan nggak enak sekalipun, menurut saya itu enak. Mas Jadi- Christopher sama kayak saya. Iya. Saya kalau ngejudge makanan enak, kalau nggak enak banget. Iya, soalnya jadi kayak menurut saya nggak ada orang yang bisa bikin makanan itu nggak enak atau enak itu kayak semuanya enak aja buat saya. Subjektif juga nggak sih Subjektif juga, sebenarnya iya. Mas? Palingan cuman buat saya itu bedanya itu adalah keasinan atau tidak keasinan doang. Jadi contohnya makanannya tawar-tawar aja ya nikmatin aja rasanya tetap enak. Gitu emang udah kebiasaan dari dulu soalnya kayak kalau saya sendiri pun saya makanan super simple. Contohnya kayak makanan ada kayak kuah bening, kayak cuma isi wortel, labu gitu-gitu. Nah, itu saya udah bisa makan kalau saya. Udah jos itu. Iya, jadi saya yang basically dari dulu itu saya buat makanan apapun tidak ada namanya yang rasa tidak enak. Kayak jadi kayak oh, emang ini bikinannya begini, ya jadi nikmatin aja begini. Iya. Iya. Kenapa tuh? Jokesnya apa tuh? Jadi kita Mas? ada jokesnya dulu kalau Apa di tuh, Mas? kuliner ya. Aha. Ada definisi kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Oh, itu maksudnya apa tuh dibalik dari jokes itu tuh? Jadi kalau makan untuk hidup itu ya makan cuman makan aja yang penting hidup. Heeh. Tapi kalau yang hidup untuk makan ya
yang makannya itu serius. Karena makan itu nggak cuma makan untuk kehidupan, tapi dia hidup untuk menikmati makanan. Jadi makan untuk hidup Iya. sama hidup untuk makan itu dua hal yang berbeda. Which one are you? Which one are you, Mas Christopher? Kita makan untuk hidup. Karena hidup untuk makan gak ada duit. Beda-beda orang. Kita sebagai kita maksudnya kita setiap orang punya masing-masing punya kesenangannya, iya. Oke. Jadi emang ada orang yang benar-benar lagi stres, lagi apa, kayak mereka makan itu untuk menghilangkan rasa stresnya. Dan mereka itu bisa appreciate segala sesuatunya itu ya di makanan gitu. Jadi kayak saya kan selain kita sebagai importer kan saya kan punya bisnis F&B. Jadi saya ada di Kulo Group gitu. Jadi di Kulo Group sendiri pun kita punya banyak berbagai brand yang mengenai F&B kita pun juga itu harus partner-partner saya yang menciptakan gitu. Jadi kalau mereka bilang contohnya makan soto nih, ini harus pakai jeruk nih, banyak nih. Nah kalau buat saya, oh everything is just the same gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang. Cuman dibilang kita penikmat makanan, pasti kita juga penikmat makanan gitu. Cuman kalau kita besok disuruh makan nasi sama teri, kita juga bisa makan. Kecil aja kita juga nggak tahu deh. Kita dulu juga saya dijejelin makan nasi pakai garam juga. Oh iya. That's it, gitu loh. Iya. Cuma maksudnya emang saya dari dulu simple. Pokoknya karena semua makanan saya, hampir semua makanan saya rasanya sama. Adalah asin dan pedas. Jadi nggak ada rasanya yang berbeda. Contohnya kita makan kuah nih, pasti taruh kecap asin, taruh cabai potong. Makan apa aja semua begitu. Jadi udah enak. Jadi kayak basically ya sama aja rasanya semua. Gitu. Tapi ketika diceritain, Tetap ngiler. Tetap ngiler. kalian baru understand the concept of eating. Ini tadi cuman cerita nasi sayur bening sama sambel. Tapi yang mahal di situ apa? Ceritanya Mas, Memorinya. memorinya ceritanya tadi dari Mas Nugi, dari Mas Christopher menceritakan makanan dulu. Meskipun tadi katanya Mas Nugi cuman nasi sama garam doang. Dulu kan Pakai mic dong Mas Nugi dong. dulu kalau kita pulang sekolah makan nggak ada apa-apa, cuman dikasih nasi panas, kasih garam, Iya. kepal-kepal. Bener, Selesai. iya. Sambal aja lah Pak. Kalau nggak ada sambal sih berat. Iya. Kalau sekarang kan udah diganti, garam kan udah diganti jadi abon biasanya kan. Tapi benar ceritanya yang bikin kita apa ya? Maksudnya jadi makin lebih. Yang mahal itu ceritanya. Bukan produknya. Iya. Sama halnya dengan kondimen ketemu silawar itu tadi Yang gimana mahal ceritanya. Iya, benar. Kacang panjang kalian ke pasar sekilo cuma Iya. 15-20 Benar. ribu. Heeh. Didatengin masuk ke restoran, mungkin masuk ke tempat makan biasa, mungkin cuma seporsi goceng 5 ribu. Tapi ketika diceritain masuk Iya. di resto, masuk di hotel, fine dining, diceritain why do I make this, Iya. why do I make that, 150, 200. Iya, benar. Yang mahal itu experience-nya, Iya, experience-nya berarti story-nya. story-nya. Benar. Historical tadi yang saya bilang megibung tuh, waduh, Iya. nggak ada yang tahu banyak. Iya. Tadi lawar yang Benar, sekali itu nggak ada yang tahu banyak. Saya juga kaget loh di Google ternyata nggak ada. Jadi kayak yang banyak mungkin di luar sana juga masih banyak kuliner Nusantara belum diekspos juga kali ya Mas Yudis ya. Kita harus nyari juga ya Mas Nugi. Lihat gak ada itu tuh, kendi tanah liat. Ha. Itu aku oleh-oleh dari Aceh. Oh, Dikasih oke. sama customer waktu itu. Apa yang spesialnya itu Mas Yudis? Jadi kemarin pas aku lomba, yang lomba Butchery Challenge itu ya, jurinya itu chef terkenal. Oke. Aku bikin satu dish khas Aceh dengan alat itu. Oke. Namanya itu sirebo. Oke. Sirebo. Sirebo. Aku bilang sama chefnya, dia celebrity chef, cukup terkenal. Bukan cukup terkenal sekali ya kan. Oke. Chef pernah coba gak? Enggak, saya baru pertama kali dengar makanan ini. Oke. Iya. Jadi segitu luasnya. Dan itu ya kendi itu memorinya. Kelihatannya cuma kendi biasa. It's just kendi tanah liat. Iya. Tapi ketika kita jelaskan, explain kenapa pakai kendi, kenapa kita masak ini. Itu lebih berarti. Sangat luas pokoknya. Luas. Ya
masak api sama areng, itu juga beda. Iya benar. Iya, mareng. Bakmi Jawa harus Bakmi pakai Jawa kendi juga. Iya harus pakai areng juga. Itu different Rasanya taste. juga beda katanya kalau pakai api, pakai gas gitu kan katanya lebih dapat kalau iya. Aduh bahaya nih ngomong-ngomong siang-siang gini. Masukin lapar udah Mas? Belum, kita masih aman ya, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi ini juga karena memang menarik sekali berawal dari gimana caranya kita untuk menjaga si kuliner Nusantara yang begitu banyak juga ini ya. Salah satunya kita back to basic lagi. Masak pakai kendi, masak pakai kayu bakar. Iya, padahal makin kesini tapi kita ternyata cara masaknya jadi balik lagi ke zaman dulu ya Mas Yudis ya. Vinyl makin terkenal lagi kan. Benar, setuju. Iya. Vinyl makin terkenal lagi. Terus sekarang apa? Sepeda listrik makin terkenal lagi. Dulu banyak. Iya. Terus sekarang apa? Banyak hal lah. Makanan dari yang dulunya mereka kita kompor, oven udah pada keren. Sekarang gua masak lagi pakai kayu bakar. Benar. Globalisasi yang kita kira ternyata sebenarnya bakal apa ya ngerubah si kuliner Nusantara tapi ternyata balik lagi ke cita rasa ini awalnya ya. Kalau yang mengerti kita itu, tapi tadi balik lagi ke pertanyaan yang persatu. Ini gimana nih penerus kita nih? Iya. Nah itu karena penerus kita tadi taunya simple, easy bite, that's it gitu loh. Kalau kita mungkin sudah, nah yang harus agak kerja keras dari teman-teman semuanya Iya. supaya mereka atau regenerasi kita harus lebih pengen taunya gimana sih ini historical dari masakan ini A, masakan ini B, masakan ini C-nya. Itu yang memang agak kerja keras. Oh iya. Terus sekarang juga kalau misalnya ini makanan-makanan Nusantara sekarang ada yang praktis juga ini. Yang instan juga. Iya kan itu gimana? Itu dari Mas Yudi sendiri ngelihatnya gimana sih sebagai chef? Apakah kemudian kan ceritanya jadi nggak ada lagi nih? Maksudnya apa itu tetap juga mengandung cerita dan tetap bisa mempertahankan kuliner Nusantara sebenarnya? Kalau menurut aku itu kita udah melihat kacamatanya dari segi bisnis. It's all about convenience. Oke. Iya. Jadi convenience, even ya dalam artian kita sebagai chef bukan berarti kita nggak pernah makan Indomie lagi, enggak. Iya. Tapi ya it's all about convenience gitu loh. Kita mau mendapatkan hal tersebut secara cepat dan gampang. Jadi kalau makanan instan, makanan yang cepat, as long as memang masih edible, Iya. itu masih bisa diterima, ya Pak ya. Iya. Kecuali udah instan dan itu nggak edible. Dalam artian kita pesen misalnya nasi instan itu misalnya let's say misalnya yang kayak di convenience store, Iya. microwave. Kita pesen misalnya nasi cumi cabai hijau. Nasinya bubur. Lah itu kan udah nggak Iya, edible iya, istilahnya. benar. Jadi itu udah nggak accepted. Tapi as long ketika masih memang standar yang oke, makanan yang kita tahu, Iya. itu nggak pernah salah. Karena kebutuhan bukan cuman tadi, Iya. tapi ada convenience juga. Benar. Banyak hal. Berarti Mas Yudis ini kalau dari sisi chef mengenal cukup banyak kuliner-kuliner Nusantara dong? Tahu beberapa masakan-masakan Nusantara dong sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang chef, I never call myself a chef sih. Saya nggak pernah manggil diri saya chef. Saya Oke. bacer. Bacar, oke. Justru saya seorang bacer. Dalam artian kita yang memang tukang potong daging. Nggak jagal ya. Iya. Nggak slaughtering ya, nggak benar. membunuh. Tapi kita breakdown. Dalam artian dari karkas, dari utuh, kemudian kita breakdown jadi into potongan-potongan retail. Iya. Atau potongan-potongan yang memang dijual langsung end customer seperti itu. Kalau untuk makanan Nusantara, dalam artian saya memang nggak menspesialisasikan ke sana. Oke, Tapi kita lebih memfokuskan untuk ke bacerinya. iya. Oke, baik. Ini Dan ngomongin as a butcher, this is part of butcher. Iya. Smoke meat. smokernya ya. Luar biasa sekali. Daging asap khas Bali. Ya. Nah ini ngomongin dari sisi kualitas dagingnya Mas Yudis. Ini sebenarnya metode asap yang seperti apa nih? Yang baiknya untuk apakah tiap-tiap kualitas daging kemudian akhirnya berbeda nih teknik masaknya? Beberapa kolega atau rekan yang sesama butcher. Di Indonesia ini kok itu profesi yang sangat niche. Oke. Niche sekali. Butcher itu sebenarnya it's one of a respected job di luar negeri. Ya. Di Aussie, di US, di Jepang, dimanapun. Beda itu ya. one of the respected job. Entah gimana di Indonesia it's not Ya. it's not something yang bergengsi. Chef itu udah Tinggi banget ya. dulu pas zaman saya mama saya kamu mau ngapain tukang masak? Itu paling bawah
kayaknya. Iya. Beda dulu dengan sekarang. Pengangguran chef. Kamu mending di rumah bantuin mama Bener, daripada iya, kamu iya, jadi iya, chef. iya. Tukang masak ngapain? Dibacar bawahnya lagi kan. Pas saya jadi bacar, mama pun bilang, kamu mau ngapain jadi tukang potong yang kayak di supermarket? Gue bilang, aduh sedih banget. Iya. Tapi now, ya like Salt Bay bilang, dulu butchery itu ada pekerjaan rendahan. Iya. Tapi ketika sekarang dia menjadi seorang terkenal, semua orang mau jadi butcher. Sekarang banyak yang mau minta belajar Pengen belajar juga Mas Nugi. about butchery ya. Butcher itu peralatan perangnya juga Wah mahal. banyak banget itu lagi. Bener-bener iya Ada mahal ya. ada bone knife lah, ada wah itu edun itu. Nah kayak kemarin kan kita lomba yang itu kan, the first ever Jakarta Butchers Challenge ya. Itu pertama kali lomba butcher di Indonesia. Jadi sebelumnya selalu lomba masak ya Pak Nugi ya. Lomba masak banyak, SAIL, FHI, itu Oke. semua lomba masak. Normal biasa, tapi nggak ada yang lomba butcher. Iya. Iya. Lucu juga ya kalau ada lomba baca Nggak pernah ternyata. ada. Nah biasanya Butcher tuh yang buat potong ya. Heeh. Itu bahasanya kalau di hotel kalau masak sih masak. Masak, Tapi masak. kalau nggak ada dari butchernya datang karena Nggak atau bisa komiseri, dimasak, iya. atau komiseri nggak akan jadi itu makanannya. Iya benar. Nah, biasa kalau nggak salah kemarin kita tahun lalu itu bulan Juni, mungkin tahun ini di bulan yang sama, 2023. Nah itu hotel itu boleh gabung. Kemarin banyak kok hotel, kita ada dari kemarin Royal Tulip, kemudian banyak brand-brand ternama juga. Itu apa, ikut lah. Tapi ya masih abu-abu karena nggak ada yang tahu. Siapa tahu abis ini Santika ikut. Wah kode lagi nih Mas Nugi. Siap. Seneng, Mas Yudi seneng ya karena ada Mas Nugi di sini jadi bisa langsung kan ngomongnya. Iya, tapi saya nggak bisa ikutan lagi. Gak boleh aku. Gak boleh, udah gak boleh lagi ya Mas. Udah ya? gak boleh sama jurinya. Tapi kan sekarang udah kenalan, jadi kolaborasinya bisa dari belakang aja udahan. Ntar saya juri ya soalnya. Udah buka Kita kartu. tempatnya aja kalau mau pertandingan. Udah buka kartu. Jadi ya itulah maksudnya ya dari Mimit juga ini something yang nyambung gitu. Iya beneran ini juga. Hal daging, bacar itu nyambung. Bener. Ini Tapi ya- mau saya tanyakan juga nih ke Mas Christopher ini. Kualitas daging yang seperti apa ini? Kayak kalau dari kualitas daging kita sendiri sih banyak ya jenisnya. Karena kita juga importnya tuh dari banyak jenis, kayak dari ada Amerika, Australia sama Jepang. Oke, tapi kalau untuk kayak apa sih comparisonnya, apa sih sambungannya dengan bacer itu. Jadi buat kita itu ya otomatis di tempatnya kita ada bacernya pasti. Dan itu harus bacer yang bagus untuk mengurangi waste-nya kita. Because we are for the business kan gitu. Jadi kalau itu kita ya. dari sisi bisnisnya kita harus potong yang baik supaya mengurangi waste-nya kita gitu. Tapi kayak kalau contohnya daging yang kita berkualitas apa ya banyak jenisnya dan variannya banyak banget gitu. Jadi kayak mau mulai dari yang sekarang sapi Aussie yang harga lokal juga ada, mau sampai yang seharga motor juga ada. Jadi kayak it just depends gitu. Jadi kayak tergantung aja mau yang kayak gimana gitu sih. Bisa ngegeledak kalau tahu harganya. Jadi better gak usah tahu ya Mas Sugi ya. Better gak usah tahu memang. Ya, jadi kayak emang tapi sekarang banyak sih emang kalau contohnya beli dari kita sih pasti lebih murah jauh daripada beli di restoran. Cuman kayak yang seperti tadi Mas Yudis bilang, bukan, tapi Matangnya di sini. berbedanya di experience-nya Iya. gitu loh. Jadi contohnya kayak kalau beli daging dari luar itu contohnya kayak sekarang banyak di restoran-restoran ternama yang kita supply, dia jualnya itu jadi sekilonya itu 10-an juta. Gitu. Contohnya kalau dibeli di kita sebenarnya cuma 3 jutaan, 4 jutaan doang gitu loh. Oke. Tapi kan ya experience-nya beda gitu. Itu rame tuh ya. Ada tuh di TikTok apa di IG iya, Pak. tuh. Yang Itu mana kita single distributornya. Saya tahu yang Bapak apa ngomongin. Pantesan. Wah, Gitu. Jadi saya yang- doang yang gak tahu nih kayaknya ini. Itu dia jadi kayak sejenis influencer tentang daging gitu. Jadi kita supply dia punya meatnya ke mereka sih gitu. Dan kita juga supply banyak steakhouse di Jakarta, termasuk yang baru buka juga yang ada di Hotel Langham, yang Michelin Stars punya restoran. Itu kita yang supply semua. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya ke supply Ini memang supply konsepnya chain. bertemu di sini bertiga adalah untuk collab pada dasarnya. Kira-kira sih. Tersiratnya Iya, untuk collab jadi, ya. Jadi kayak emang kayak buat kita itu kita lebih ke arah supply chain daripada daging tersebut sih.
gitu. Oke, luar biasa sekali. Kenapa Mas Yudis mau nge-share lagi tadi kayaknya? Mungkin additional tentang health ilmu daging ya. Kenapa? Mungkin additional tambahan tentang health daging ya. Kenapa Ini tuh? dari kacamata seorang memang yang menggeluti Dunia daging. perdagingan. Ya. Katanya seperti ini. Jangan pernah bertanya kenapa harga daging itu mahal. Oke. Tapi mulailah bertanya kenapa harga daging itu murah. Oh, Karena harga daging dengan kualitas itu berbanding lurus. oke. Simple bikin mikir ternyata. Makanya jadi harus beli daging yang mahal-mahal. Karena kualitasnya juga Tapi jadi ke ini ya. Harus on the file ya Ya. kualitinya. Kalau dulu ketika kita di hotel, ya Pak Nugi ya, pasti kan ada tracing record ya kan? Dari mulai slaughtering, Yes. dari mulai receiving, Semua. sampai kita penyajian kemana. Exact. Dan itu dari slaughtering date, dia umur berapa, Iya. dia besar di mana, Iya. Oh, oke. panjang. Dan itu yang bikin mahal. Itu makanya saya bilang ngegeledak loh. Berarti memang kalau untuk di Amari sendiri juga cek and recheck juga ya dari Kalau grup Santika pastilah. Itu kita ada iya. standarnya pasti udah ada itu semuanya. Ya bahasanya apalagi kalau bapak-bapak ini kalau ke pasar lah. Itu tahu daging yang lama. daging yang bener-bener. lama itu Cuman ngeliat dari jauh doang udah tahu. Bener gitu Mas Yudi sama Mas Christopher. Ya itu sih, itu challenge sebenarnya untuk memberikan knowledge di sini. Actually ya, Oke. itu challenge. Tapi setelah pandemi enggak lah. Jadi kalau basically pada saat pandemi, sedikit banyak orang lebih mengenal tentang daging. Sedikit banyak orang. Jadi kayak orang tuh udah benar-benar mengerti apa sih, kayak contohnya kayak barang US gitu ya, Iya. daging US kayak mereka udah ngerti nih apa sih grade prime, apa sih grade choice gitu-gitu. Jadi kayak mereka sudah mulai mengerti sedikit banyak karena pada saat pandemi itu terjadi. Jadi kan basically kan kita juga ada online market kan. Jadi kayak Mimit itu jadi sebagai online-nya kita. Jadi kayak banyak orang kan nggak bisa ke restoran, nggak bisa makan di luar. Jadi mereka tuh mulai belajar tentang beli daging apa sih yang enak. Jadi nyari tahu akhirnya ya. Jadi mereka sekarang udah mulai sedikit banyak lebih mengerti lah. Iya. Gitu. Kalau dulu kan kayak namanya Daging itu kayak masih abu-abu banget kayak nggak tahu abu-abu. deh. Iya. Kalau dulu itu daging itu pas pertama kali kita jualan, daging pada saat kita di vakum itu kan berubah warna tuh. Jadi kalau pada saat berubah warna dia dari merah ke gelapan, itu kan karena tidak adanya oksidasi Pak. Jadi karena hemoglobin darahnya itu nggak ada oksigen pada saat di vakum gitu kan. Jadi warnanya agak kehitaman. Dulu pas awal-awal susah Pak jelasin ke orang. Iya, orang nggak ngerti. Iya. Orang dibilang, oh ini daging rusak gitu Iya, loh. iya, Gitu. benar. Tapi mulai ke sini orang sudah mulai banyak memahami tentang apa sih daging, kayak mana sih daging rusak atau enggak gitu. Jadi basically kalau daging rusak itu ya lebih ke arah ijo-ijo dan berlumut gitu dan baunya asem Iya. gitu. Gitu. Tapi kayak ya emang banyak orang sekarang udah lebih mengerti banyak tentang seperti itu sih. Zaman itu banyak belajar lah semua. Iya, pas Bener. pandemi pokoknya banyak orang lebih belajar lah tentang Karena daging. jadi takut kan karena pandemi. Jadi kayak tahu ini bener gak sih Dan dagingnya kayak gitu. mereka banyak mencoba-coba dari yang daging yang biasa, kayak yang mahal. Soalnya kan duitnya gak tahu kemana tuh. Jadi mereka coba-coba di situ. Duitnya gak tahu kemana. Bener sih, bener Mas. Selalu mati yang itu kayaknya. Nah, Ada satu hal juga, kenapa tuh Mas? good thing about daging yang bagus adalah ketika kita masaknya gagal, rasanya tetap enak. Jadi belilah daging yang mahal ya karena Ya, kualitasnya belilah tetap daging yang bagus. mahal. Oke, menarik. Jadi kalau kita beli daging yang kualitasnya kurang oke, ketika kita masaknya gagal, Iya. hasilnya kurang oke. Kurang oke, benar. Tapi ketika kita masak daging yang bagus dan gagal, rasanya masih oke kok. Gak masalah ya. Apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu There's a Indonesia. lot of jokes tentang daging. Iya. Daging cara masaknya tekniknya adalah dengan cara luar, tapi kalau bumbunya bumbu Nusantara tuh tetap, aduh.
Kalau contohnya daging biasa lah, daging lokal, dimasak tuh overcook, nah kan jadi kayak sendal. Nah kalau daging Kobe kalau dimasak mau hampir overcook tetap aja lembut dagingnya. Gitu. Jadi kayak tergantung aja mungkin gimana. Iya. Lebih ke arah situ sih. Makanya jadi kayak kualitas daging itu juga membantu lah, sedikit banyak membantu dalam meningkatkan kualitas makanan tersebut. Gitu. Terakhir ini mungkin saya mau ke Mas Christopher juga. Option daging yang dapat digunakan untuk asap ini ada apa aja nih? Especially ya, terlebih ini yang cocok untuk diolah dengan bumbu khas Nusantara. Karena kita balik lagi ngomongin tentang khas Nusantara, kuliner Nusantara. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau contohnya ngomongin kita juga kan banyak nih. Jadi dunia pengasapan, dunia smoker ini tuh kayak orang tuh bikin daging asap tuh jadi banyak banget pas lagi pandemik. Oke. Jadi orang tuh banyak nggak ada kerjaan, jadi iseng-iseng nyoba-nyoba masak di rumah dan mereka asap-asapin daging sendiri. Yang paling banyak itu pasti di bagian brisket. Kalau enggak itu di bagian iga. Oke. Iga gitu. Jadi short ribs, kalau nama Koreanya itu galbi. Jadi kayak itu tuh paling banyak di itu, dan itu paling gampang ya harusnya ya, Pak Iris ya. Paling gampang, nggak tahu sih buat di matanya Langsung kita. no. Jadi kayak tapi iya, jadi istilahnya kayak apa yang biasa emang orang customer kita pesen itu ya either brisket atau enggak, paling awam buat ya paling gampang lah ya, paling awam can say lah. Paling common yang orang pakai lah istilahnya. Iya. Tapi juga banyak juga kayak yang lain. Jadi kayak sebenarnya everything ya bisa aja dipakai gitu, tergantung kegunaannya dan kayak mau diapain gitu. Juga bisa pakai namanya roast beef gitu-gitu, kayak jadi banyak sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dari kita sendiri kita juga kita tuh juga importnya tuh kayak bener-bener dari ujung pala sampai ujung kaki tuh. Gitu kayak, tapi ya nggak pakai jeroan, nggak ada, cuma sih kayak bener-bener dari lidah sampai buntutnya itu kita punya semua bagiannya gitu. Jadi kayak kita ya emang mencoba mensuplai semaksimal mungkin yang customer butuhin sih, lebih ke arah situ. Luar biasa, ngomongin preservasi kuliner Nusantara, ngomongin daging, teknik pengasapan, bumbu-bumbu khas Nusantara seperti itu ya. Pengen ngobrol banyak tapi ternyata tadi kayaknya saya sudah dikode-kode juga nih, tinggal 10 menit lagi udah tinggal mau closing doang ini kayaknya. Mungkin pesan-pesan terakhir nih dari Mas Christopher terkait dengan kuliner Nusantara, apa yang kedepannya seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana melihat kuliner Nusantara kedepannya seperti apa nih? Sebenarnya buat anak-anak zaman sekarang ya balik lagi ke yang tadi, dicoba aja lah dulu lah. Kayak makanan Indonesia tuh enak kok gitu, dan kayak contohnya kalau mau fancy pun juga nggak perlu makan makanan western gitu. Sekarang banyakkan makanan Indonesia, fine dining juga banyak. Gitu kayak fine foodnya makanan Indonesia gitu. Jadi kayak beberapa restoran juga menyediakan kayak makanan-makanan ya kalau nggak Indonesian fusion juga banyak gitu, dan enak-enak rasanya gitu, dan nggak harus western, because ya western cuma dilihat keren sama pacar doang lah, nggak ada yang bener lain. kayak keren nih western. Tapi kalau cuma contohnya ngomongin enak ya pasti enakan makanan Indonesia. Jelas, orang Indonesia sukanya makanan Indonesia. Pasti. Mau itu kalau katanya Mas Nugi tadi adalah nasi pakai garam dong ya Mas ya? Tetap enakan garam Indonesia ya Pak. Mau ngomongin risotto juga tetep aja balik lagi nasi. Kalau dari Mas Yudi seperti apa Mas? Mulai dari dasar. Don't try to terburu-buru. Kayak haus akan posisi, haus akan ilmu, tapi kita nggak kopong bawahnya. Banyak banget kan Mbak Nugi anak zaman sekarang ya, Mbak Christopher ya. Baru 2 tahun eksekutif chef. Kelar dari kuliah eksekutif chef. Come on man. Itu sih. Ya takes time lah. Everything takes time. Jadi ya mulai dari dasar sih. Strong your foundation. Apapun makanannya, apapun tekniknya, apapun spesialisasinya. Ya fondasinya yang paling kencang. Paling itu sih, sisanya kalian tinggal menyesuaikan. Udah tinggal ngikutin aja. Iya, kalian bisa ngecek kiri kanan, tapi fondasi harus kuat dulu. Once you have a strong foundation, kalian bisa mengembangkan ke banyak hal. Itu sih. Tipikalnya atau the ugly truth tentang Indonesian culinary. Itu. Siap. Mas Nugi terakhir, gimana nih melihat
kuliner Nusantara ke depannya akan seperti apa atau balik lagi apa sih yang sebenarnya kita diingatkan lagi gimana caranya untuk menjaga si kuliner Nusantara ini Mas Nugi? Di kita tuh sering ada perlombaan-perlombaan masak. Even di dalam hotel itu sendiri juga sama. Pertama selalu ada bukan pertandingan tapi internal kita sendiri. Setiap bukan chef tapi setiap mau CDP, mau sous chef atau siapapun, mereka harus punya sesuatu yang baru tapi Indonesian. Mau berantem masalah sambal, mau sambal whatever apapun namanya, tapi mereka yang harus create dan mereka harus promote. Nah ini yang memang dari sisi kita sering kita galakan karena tadi ya kalau misalnya kita memang mau nyari yang mau stick mau segala macam is everywhere gitu. Tapi ketika tamu datang ke kita ya itu yang kita suguhkan adalah tradisional. Tradisional ya. Supaya lebih mengena kepada kita sendiri sih terutama. Identitas ya Mas ya. Jadi memang ini yang harus kita introduce sama kita apalagi tadi ke bawahnya nih harus lebih sering. Harus lebih ya benar. Itu sih, jadi memang harus sering memperkenalkan, lebih di showing. Tadi storytellingnya juga seperti apa, dari bahasanya harus tahu dari mana deh gitu loh. Iya. Kayak sub brother, itu mah sub saudara maksudnya kan. Itu kayak gitu aja mereka harus tahu dari mana. Iya. Sup-sup yang kayak gitu aja banyak ribuan macam kita dari Indonesia. Nah ini yang memang harus kita sampaikan sama mereka. Tadi juga sama saya setuju kalau masak ya tinggal masak ya gampang. Tapi feel it-nya segala macamnya itu difference-nya itu harus dapat feel-nya. Kalau enggak ya hanya masak begitu aja. Itu yang bikin beda. Itu ya. Iya, it's just a cook. Makasih. Itu yang bikin beda. Terima kasih untuk Mas Nugi, terima kasih juga untuk Mas Yudis, terima kasih juga untuk Mas Christopher sudah meluangkan waktu untuk datang, untuk kita ngobrol-ngobrol ya di acara PAM. Boleh tepuk tangannya dong ini teman-teman semua yang hadir di sini, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Mas Christopher, Mas Yudis, Mas Nugi dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Palmera. Yuk kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Selamat siang.